datang di video diskusi santai kami. Saya Claudia. Dan saya Wulan. Hari ini kita berdua bakal ngobrol bareng tentang materi perkuliahan perencanaan pembangunan dari materi 1 sampai ke 7. Tapi jangan bayangin diskusi yang kaku ya. Kita bikin versi yang lebih santai, interaktif, tapi tetap penuh analisis dan pemahaman yang mendalam. Betul sekali Claudia, kita juga bakal cerita sedikit nih tentang pengalaman dan juga refleksi kita selama kita mengikuti perkuliahan selama ini. Jadi, let's go! Nah, Claudia, kita akan bahas tentang materi perkuliahan kita yang pertama, yaitu tentang pengantar perencanaan pembangunan. Nah, aku mau tahu nih pendapat kamu, menurut kamu apa sih perencanaan pembangunan itu? Jadi Wulan, menurut saya perencanaan pembangunan adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk merumuskan tindakan-tindakan yang tidak dilakukan dalam jangka waktu tertentu guna mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Oke Claudia, jadi waktu pertemuan pertama kita, saya tuh baru sadar kalau perencanaan pembangunan itu bukan sekedar kita bikin rencana pemerintah, tapi ada sejarah panjangnya ya. Betul. Saya paling ingat penjelasan tentang bagaimana ilmu perencanaan pembangunan awalnya muncul di negara sosialis. Mereka pakai centralized planning, semua kegiatan ekonomi diatur lewat rencana negara. Terus setelah Perang Dunia Kedua, negara kapitalis juga mulai pakai konsep perencanaan, tapi versinya itu indikatif. Jadi lebih ngarahin aja, gak seketat negara sosialis. Di Indonesia sendiri seru sekali ya tahapannya, dari Panitia Pemikir Siasat Ekonomi tahun 1947, terus ada Biro Perencanaan Negara, Dapernas, dan akhirnya Bapenas. Ya, dan masuk Orde Baru itu kita makin teknokratis, artinya semua pembangunan disusun lewat repelita. Tapi pas reformasi langsung berubah besar-besaran sampai akhirnya lahir Undang-Undang 25 tahun 2004. Yang paling saya ingat dari pertemuan satu itu pentingnya perencanaan pembangunan, yaitu menyatukan arah, sinkronasi pusat daerah, memastikan rencana nyambung ke anggaran, serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Dan masalah klasiknya juga, ego sektoral, itu ada diskonek rencana anggaran, musrembang yang kadang formalistik banget. Jujur, bagian ini bikin saya mikir, ternyata hal-hal yang terlihat kecil seperti koordinasi antar di institusi itu dampaknya besar sekali buat pembangunan. Nah, jadi aku mau ceritain tentang refleksi aku. Jadi, refleksi selama perkuliahan ini bikin aku sadar bahwa pembangunan itu bukan kerja satu lembaga, tapi harus terintegrasi banget. Jadi aku juga lihat kenapa banyak kebijakan itu nggak jalan, ternyata memang prosesnya rumit. Sama, saya jadi lebih menghargai pentingnya perencanaan sebelum eksekusi. Ternyata banyak masalah pembangunan bukan karena programnya salah, tapi perencanaan yang tidak matang. Kita masuk ke pertemuan kedua nih. Ini materi yang lumayan padat ya, yaitu tentang konsep dan teori perencanaan dan pembangunan. Ya banget kalau dia. Jadi mulai dari konsep pembangunan sebagai proses sosial ekonomi, saya paling ingat tentang transformasi struktural dari pertanian, industri, dan juga jasa. Lewis kan guru besar ekonomi pembangunan itu ya? Yes, betul banget. Terus ada namanya nation building, bahwa pembangunan juga tentang integrasi sosial politik, bukan cuma GDP yang naik. Bagian paling menarik buat saya itu konsep pembangunan sebagai ideologi atau developmentalis, yaitu Djokovic Indonesia banget pada era Orde Baru. Iya, di mana pembangunan dipakai sebagai legitimasi politik dan masyarakat cenderung jadi objeknya. Terus model-model pembangunannya mulai dari growth model, basic needs model, people-centered development, sampai sustainable development. Nah, favoritku Claudia itu ada yang namanya people-centered development. Kayaknya relevan banget sih di era desentralisasi karena masyarakat bukan sekedar penerima tapi ikut juga terlibat. Saya paling relate dengan sustainable development, triple bottom line, profit, people, planet, dan karena isu lingkungan sekarang kan gawat sekali. Nah, saya rasa di pertemuan kedua ini lebih membuka perspektif bahwa pembangunan itu bukan hanya model tunggal, tapi negara harus adaptif. Betul, dan saya jadi belajar bahwa indikator pembangunan tidak cuma GDP, tapi ada HDI, Gini, ESI, jadi lebih menyeluruh. Oke Wulan, kita akan masuk di pertemuan ketiga tentang unsur utama dan ruang lingkup perencanaan pembangunan. Jadi Wulan, pertemuan 3 ini intinya jelasin bahwa perencanaan pembangunan itu punya unsur-unsur wajib kayak analisis situasi, penetapan tujuan, pemilihan strategi, alokasi sumber daya, dan evaluasi. Iya Claudia, dan semuanya itu harus saling nyambung. Jadi analisis situasi penting banget supaya kita tahu masalah dan potensi yang ada di daerah. Baru deh kita menetapkan tujuan yang jelas dan juga terukur.
Strategi juga harus realistis dan sesuai kondisi daerah, tidak bisa asal niru daerah lain. Betul, dan alokasi sumber daya bukan cuma soal uang, tapi juga soal SDM, teknologi, dan juga kemampuan lembaga. Terus evaluasi itu bagian akhir tapi penting banget untuk memperbaiki rencana ke depan ya. Nah, saya juga suka bagian tentang partisipasi masyarakat. Nah, dosen juga pernah bilang kan bahwa pembangunan bakal gagal kalau masyarakatnya tidak ikut terlibat. Dan ruang lingkup perencanaannya luas sekali, seperti ekonomi, sosial, fisik, lingkungan, sampai tata ruang. Semua saling berkaitan. Wah, semuanya saling berkaitan ya. Nah, aku juga sadar kalau perencanaan itu bukan cuma bikin dokumen, tapi proses yang terstruktur. Iya, dan sangat dipengaruhi data, kondisi daerah, dan bahkan politik. Oke Wulan, kita masuk ke pertemuan keempat, di mana fokusnya pada bentuk, jenis, tahapan, dan siklus perencanaan. Awalnya saya pikir perencanaan itu cuma dokumen rencana yang disusun sebelum program jalan, tapi ternyata ada proses panjang dan sistematis. Iya, kalau dia jadi mulai dari identifikasi masalah, perumusan tujuan, penyusunan alternatif, sampai implementasi dan juga evaluasi. Saya suka konsep bahwa perencanaan itu bukan linear, tapi siklus yang berulang. Jenis perencanaannya juga macam-macam, ada jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, ada strategis, ada operasional, politis, teknokratis, dan partisipatif. Setiap jenis punya fungsi khusus. Benar sekali bahwa perencanaan partisipatif penting buat daerah yang sangat beragam kondisi sosialnya, sementara perencanaan teknokratis penting untuk menjaga objektivitas berdasarkan data. Waktu pertemuan ini, saya benar-benar paham kenapa banyak program pemerintah itu kadang gagal. Rupanya tahapan perencanaannya tidak lengkap dan tidak dilakukan secara serius. Nah, saya sendiri merasa bahwa pertemuan ini membuka perspektif yang baru. Karena dulunya saya pikir bahwa perencanaan itu statis dan ternyata dinamis dan harus responsif. Jadi selama pengalaman kuliah yang sudah kita lewati kemarin, itu juga bikin saya sadar bahwa jadi perencanaan itu bukan cuma pikir tentang teori, tapi harus analitis. Oke, kalau dia kita akan masuk ke pertemuan kelima, yaitu kita belajar tentang kelembagaan perencanaan. Nah, di dalam kelembagaan perencanaan itu ada Bappenas, Bapeda Provinsi, Bapeda Kabupaten Kota, dan semuanya itu mereka memiliki fungsi yang penting. Yang paling saya pahami di sini adalah bahwa perencanaan bagus itu tidak mungkin terwujud tanpa lembaga yang kuat. Koordinasi antar lembaga itu kunci. Kalau pusat dan daerah tidak sinkron, hasilnya pasti kacau. Nah, setuju. Bahkan dosen juga bilang kalau lembaga perencanaan yang kuat itu fondasi pembangunan. Jadi bukan cuma dokumen yang penting, tapi institusi yang menyusunnya juga harus terlibat. Nah, jadi waktu pertemuan yang kelima ini, saya sadar bahwa koordinasi dalam birokrasi itu ribet banget ya, dan gak semudah teori yang kita baca. Tapi kuliah ini bikin aku kagum juga bahwa ada struktur besar yang mengatur arah pembangunan negara. Buat saya, pertemuan ini jadi titik di mana saya mulai mengerti pentingnya political will. Lembaga bagaimanapun bagusnya, kalau koordinasi dan kepemimpinannya lemah, tetap tidak akan jalan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan pertemuan ke-6. Di sini kita belajar tentang bagaimana sistem perencanaan nasional dan daerah itu sebenarnya saling terhubung. Jadi mulai dari dokumen rencana jangka panjang kayak RPJPN dan RPJMN. Semua dokumen jangka menengah dan tahunan di daerah seperti RPJMD dan RKPD. Nah, yang buat saya lebih mengerti adalah waktu dosen jelasin bahwa semua dokumen itu bukan berdiri sendiri-sendiri tapi berjenjang. Kalau RPJMN itu berubah, otomatis daerah harus menyesuaikan RPJMD-nya. Jadi perencanaan itu harus sinkron biar pembangunan nggak jalan sendiri-sendiri. Iya betul. Saya juga baru sadar pentingnya integrasi perencanaan. Misalnya visi misi kepala daerah itu tidak bisa asal masuk ke RPJMD tanpa melihat arah kebijakan nasional. Kalau tidak sinkron, nanti programnya susah dijalankan. Refleksi saya di pertemuan ini, ternyata sistem perencanaan di Indonesia itu sangat rapi dan saling terkait. Tapi dalam praktiknya implementasi sering jadi persoalan utama. Nah, saya sendiri merasa materi ini yang paling teknis sih, tapi justru dari sini saya belajar pentingnya perencanaan jangka panjang untuk menghindari pembangunan yang terputus-putus tiap ganti pemimpin. Nah, kita lanjut nih ke pertemuan ke-7. Di sini kita belajar tentang bagaimana perencanaan pembangunan daerah itu berjalan dalam kerangka otonomi daerah. Intinya, daerah punya kewenangan untuk merencanakan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakatnya, Claudia.
Iya, tapi meskipun daerah punya kewenangan lebih luas, perencanaannya tetap harus sejalan dengan arah kebijakan nasional. Jadi daerah memang fleksibel, tapi tidak bisa jalan sendiri tanpa mengacu pada rencana besar nasional. Nah, yang menarik buat saya adalah penjelasan dosen waktu bilang otonomi daerah itu bukan soal kebebasan semata, tapi soal tanggung jawab. Jadi, kalau daerah dapat kewenangannya, ya berarti harus siap mengelola anggaran, menyusun program, dan memastikan bahwa pembangunan benar-benar bermanfaat. Betul sekali Wulan, dan kita juga belajar bahwa dokumen seperti RPJMD dan RKPD itu jadi instrumen penting dalam mengatur pembangunan daerah sesuai kewenangannya di era otonomi. Nah, Claudia, selama pertemuan ini saya merasa makin paham deh bagaimana daerah bisa lebih mandiri dalam merencanakan pembangunan, tapi saya juga sadar bahwa kemampuan pemerintah daerah sangat menentukan hasilnya. Jadi pengalaman yang saya suka adalah saat diskusi kelas kemarin tentang masalah-masalah umum daerah seperti anggaran terbatas dan kapasitas SDM yang belum merata. Buat saya, materi pertemuan 7 ini bikin saya mikir bahwa otonomi daerah itu bukan sekedar kebijakan, tapi pondasi penting untuk pemerataan pembangunan, tapi tantangannya juga besar. Saya jadi lebih paham bahwa tanpa koordinasi yang baik, otonomi malah bisa bikin pembangunan daerah tidak sejalan dengan baik. Baik teman-teman, itu dia rangkuman obrolan santai kami tentang materi pertemuan 1 sampai 7. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa membantu kalian memahami inti materinya. Kami juga berharap pengalaman dan refleksi yang kami sudah bagikan bisa memberikan gambaran tentang bagaimana kami memaknai perkuliahan ini, bukan hanya dari sisi teori saja, tapi juga dari pengalaman pribadi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa terus belajar dan tetap semangat mengikuti mata kuliah ini. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Dadah semuanya.